Sepertinya Tiara ada gangguan sinyal, jadi diganti oleh Kania, Pak. Ya, silakan. Iya, sebentar ya, Pak. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi sekalian, perlu kami sampaikan acara akan dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA, selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Bapak Gatot Sugiono, SE, MM, selaku Wakil Ketua 2 Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi dari Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Almira Talita Zulaiha, selaku Ketua Acara Manajemen Nasional Webinar 2020. Yang kami hormati, Muhammad Ramadan Arga Kusuma, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Bapak Dr. Tauhid Ahmad, selaku pembicara. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, SIMB, selaku pembicara. Yang kami hormati, Bapak Dr. Antio Pracoyo, MSI, selaku moderator. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School, dan Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di seluruh Indonesia yang telah hadir pada malam ini. Saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir, di antaranya Universitas Samratulangi, Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baiklah, Bapak, Ibu, serta segenap mahasiswa-mahasiswi sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam acara Manajemen Nasional Webinar 2020. Dengan tema, meningkatkan konsumsi dan menjaga iklim investasi dalam negeri untuk menghadapi ancaman resesi oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan webinar pada malam ini. Perkenankanlah saya, Kania Oktavia Wibowo, mahasiswi Program Studi Manajemen Angkatan 2019 selaku MC pada malam ini. Bapak, Ibu,
mahasiswa-mahasiswi, beserta hadirin semuanya, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Gatot Sugiono, SE, MM, selaku Wakil Ketua 2. Keenam, sambutan dari Almira Talita Zuleha, selaku Ketua Acara. Ketujuh, pembacaan CV moderator oleh MC. Kedelapan, pembacaan CV pembicara oleh moderator. Kesembilan, pemaparan materi oleh pembicara. Kesepuluh, sesi tanya-jawab. Kesebelas, penyerahan sertifikat pembicara dan moderator. Kedua-belas, penutup. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu, yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Alif Nugraha. Kepada Saudara Rifki Alif Nugraha, waktu dan tempat kami silahkan. Izinkan saya membaca doa dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Manajemen Nasional Webinar. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, mengingat pandemi yang sedang terjadi saat ini, berilah kesehatan untuk kami semua dan jauhkanlah kami dari bahaya, agar kami semua bisa bertemu dan menjalankan aktivitas seperti sebelumnya. Ya Allah,
Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi dan melewati masa-masa yang cukup sulit ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rifki Alif Nugraha. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswi yang berada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Gatot Sugiono, SE, MM, selaku Wakil Ketua 2 Indonesia Banking School untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Gatot Sugiono, waktu dan tempat kami silakan. Mohon maaf karena ada gangguan teknis. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang berjudul berlangsung dengan baik. Untuk itu kepada adik-adik mahasiswa yang mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya pada malam ini
Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga acara bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School atas sambutannya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Saudari Almira Talita Zulaiha selaku Ketua Acara untuk memberikan sambutan. Kepada Saudari Almira Talita Zulaiha, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan serta jajarannya dan para peserta manajemen nasional webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada malam ini kita dapat berkumpul pada acara manajemen nasional webinar dalam keadaan sehat. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sejak akhir Desember tahun 2019 ini memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya acara ini, kita mendapatkan pembelajaran mengenai berbagai tindakan mitigasi terhadap resesi yang dilakukan berbagai pihak dan sikap masyarakat dalam meningkatkan konsumsi dan menjaga iklim investasi, sehingga berdampak positif bagi laju perekonomian Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Almira Talita Zulaiha selaku Ketua Acara atas sambutannya. Bapak Ibu beserta segenap mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Akan saya bacakan CV Bapak Dr. Antio MSI selaku moderator pada hari ini. Bapak Antio Pracoyo lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari tahun 1964. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Ekonomi. Lalu, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi. Lalu, beliau melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, spesialisasi keuangan dan perbankan. Sebelumnya, beliau sebagai trainer dan wakil pimpinan redaksi majalah dan wirausaha Pusdiklat PT Bank BRI Persero Tbk. Sekarang, beliau sebagai dosen tetap STIE Indonesia Banking School. Beliau menulis beberapa karya tulis di antaranya. Pertama, disertasi yang berjudul Efficiency and Competition Analysis of Indonesia Banking Industry pada tahun 2016. Kedua, menulis buku Ekonomika Makro, sebuah pengantar yang diterbitkan oleh LPFE Trisakti Jakarta pada tahun 2016. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Antio Pracoyo MSI selaku moderator pada hari ini. Kepada Bapak Antio Pracoyo, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih.
Mbak Tiara. Sebelum saya memulai, saya tanya dulu ke Mbak Tiara, untuk pembicara itu masing-masing diberi waktu berapa menit? 40 menit, Pak. 40 menit, oke ya. Oke. Terima kasih. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melakukan webinar, dan kalau dari seluruh peserta yang hadir, alhamdulillah hari ini kira-kira sudah 298, hampir 300. Jadi hari ini kita mulai dengan pembicara pertama, itu Bapak Dr. Tauhid Ahmad. Beliau kalau dari riwayat pendidikan itu S1, itu pendidikannya di IPB, kemudian S2 itu pendidikannya di Universitas Indonesia, S3 kemudian ke IPB, jadi, dan karir beliau ini cukup luar biasa karena pernah sebagai anggota Pokja Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, KEIN. Kemudian dari 2019 sampai saat ini menjadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Dan kemudian kalau dari karya tulis dan publikasi, Proceeding Paper, the Second International Conference and Call for Paper on Trade, Strategy and Innovation of Trade in the Digital Economy Age, 2018, dan jurnal Global Value Chain of Indonesia Pulp and Paper Indonesia, itu terbit di Journal of Management Agribusiness. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Tauhid Ahmad, kami persilahkan. Waktunya kira-kira 40 menit. Pak Tauhid, monggo. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon dibantu slide-nya karena saya pakai laptop, katanya agak sinyal saya jelek, jadi menggunakan HP yang saya taruh di meja begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa ditampilkan boleh ya, bisa dibantu atau ya, sambil jalan ada ya. Tim Bapak, yang bisa membantu? Monggo, silakan. Tim. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui kalau kita lihat sekarang ini di tengah pandemi, maka salah satu jalan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan konsumsi stabil dan tidak tergerus begitu, meskipun kita sama-sama ketahui bahwa tahun 2020 sejak kuartal kedua konsumsi kita itu mengalami penurunan yang cukup drastis, itu minus 5,6 atau 5,7. Nah, di saat yang sama juga ternyata investasi juga turun begitu di tahun 2020 di kuartal kedua. Dan diperkirakan situasi yang tidak jauh berbeda juga nanti di kuartal ketiga, sehingga kita akan memasuki fase resesi begitu, karena sudah hampir 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita negatif. Bahkan kalau kita lihat sampai akhir tahun, berbagai lembaga termasuk kami memproyeksikan sepanjang tahun 2020 kita akan memasuki situasi negatif growth ya. Bahkan kemarin IMF memperkirakan hampir minus 1,5%. Kita sendiri masih angkanya agak sedikit optimis, itu di angka minus 0,2%. Itu pun mungkin masih memang perkiraan kita tengah tahun. Mungkin kalau kita exercise lagi, nanti kita akan kasih angka baru nanti di bulan November menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga 2020. Nah, dari sisi itu maka memang saya kira tepat panitia mengambil satu judul bagaimana kita meningkatkan konsumsi dan menjaga iklim investasi di dalam negeri untuk menghadapi ancaman resesi. Nah, kalau kita lihat slide pertama, maka kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih sebenarnya investasi kita. Tentu investasi ada 2 pengertian.
ada memang yang katakanlah investasi yang langsung dilihat dari engine of growth, ini bersumber dari masyarakat, tidak hanya sektor swasta tapi masyarakat umum. Ini porsinya kalau kita lihat itu sekitar 30-an persen dari pertumbuhan ekonomi kita begitu. Di samping konsumsi yang hampir 56-57%. Nah, tetapi yang menjadi concern kita mungkin adalah bagaimana posisi investasi kita dengan foreign direct investment, jadi arus investasi dari luar negeri maupun PMDN. Nah, kalau kita lihat sekarang yang lagi rame-rame kita membahas RUU Cipta Kerja, memang sejatinya memang bagaimana itu memperbesar arus investasi yang bersumber dari luar sehingga kita memiliki daya tarik yang cukup besar bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk mendapatkan arus investasi sekarang begitu, apalagi di tengah situasi perang dagang. Kalau kita lihat struktur dari posisi investasi kita di negara lain di slide kedua, Indonesia sebenarnya tidak banyak perubahan ya. Kita dalam posisi yang cukup baik. Kalau kita lihat di dunia itu nomor 17 di dunia sebagai negara dengan FDI inflow paling besar. Itu kita sekitar di tahun 2019 itu sekitar 23 billion US dollar, terjadi kenaikan dengan sebelumnya yang 21. Ini menempatkan kita nomor 17. Sementara kalau kita lihat dari di Asia, kita sebenarnya juga menurut saya cukup baik sekali begitu ya. Masih slide yang halaman 2 ya. Kalau kita lihat kita masih cukup baik sekali, katakanlah, nah ini cukup baik sekali. Kita hanya di bawah Cina, Singapura, dan India. Jadi kalau kita lihat di Asia, sebenarnya kita masih luar biasa begitu, bahkan mengalahkan negara Vietnam yang digadang-gadang sebagai katakanlah tujuan investasi asing. Kalau kita lihat dari nilainya, ini data dari ANTED, United Nations for Cooperation and Trade. Sebuah lembaga PBB untuk perdagangan dan pembangunan, ANTED ya. Saya kira memang dengan situasi ini tidak ada kekhawatiran kalau misalnya kita itu jauh dari investasi. Kalau posisi ini kita nomor 4 dan nomor 17-nya sebenarnya tidak ada masalah begitu. Bahkan kalau kita lihat ini cukup besar, kita mengalahkan mengalahkan negara Korea sendiri, bahkan mengalahkan negara Jepang yang selama ini sebagai dulu ya sebagai negara tujuan investasi. Jadi nggak khawatir, kita masih di bawah Cina, Singapura, dan India untuk Asia dan nomor 17 di dunia. Jadi bagaimana memang pemerintah berupaya agar kita naik posisi ini, karena itu Omnibus Law digadang-gadang harapannya bisa meningkatkan arus investasi, terutama arus investasi asing. Nah, kalau kita lihat ya, memang kalau kita lihat dibandingkan negara lain, posisi FDI inflow kita terhadap GDP masih relatif kecil. Slide berikutnya. Kalau kita lihat itu kita sekitar mungkin persentasenya sekitar 2% GDP. Memang kalau kita lihat GDP kita itu besar sekali kalau dirupiahkan mungkin sekitar 16.200 atau 16.000 triliun GDP kita. Jadi sebagian besar FDI inflow kita dengan nilai tadi itu masih sekitar 2% GDP. Nah, memang kita masih kalah dalam persentase. Mereka bisa katakanlah Vietnam bisa sekitar 6,2, 6,61% FDI inflow-nya begitu. Ini besar. Jadi artinya apa? Kekuatan ekonomi di Vietnam dalam posisi ini bisa menarik investasi yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan negara kita. Kita potensi ekonominya besar sekali, tetapi hanya baru 2% yang bisa menarik investasi. Nah, ini yang menurut saya memang menjadi PR. Meskipun kita di dunia cukup baik, begitu posisi peringkat 4 maupun katakanlah 17 dalam posisi, tapi memang ternyata masih relatif kurang. Nah,
kalau kita lihat memang sementara kalau dari sisi distribusinya menurut PDB sebenarnya kita nggak khawatir. Itu tetap tinggi 32,33% di tahun 2019. Slide berikutnya Mbak bisa dibantu. Itu 32,33%. Sementara konsumsi itu sekitar 57,92%. Artinya apa? Kalau kita lihat perbandingan dari 10 tahun terakhir, sebenarnya investasi masyarakat itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Masih relatif tinggi, cuma kekhawatiran kita itu aja karena kok persentase terhadap GDP tinggi, tapi FDI-nya ternyata katakanlah relatif stagnan. Bahkan kita pernah mencapai di angka 3% pada tahun 2005 ya. Ini jawabannya Pak SBY begitu tuh Mas, ada pada posisi FDI kita juga tinggi, tapi sekarang ini yang relatif rendah. Begini yang saya kira menjadi catatan, memang investasi menjadi key point agar pertumbuhan kita bisa lebih maju begitu. Nah kalau kita lihat datanya lebih dalam tadi ya, kalau kita lihat target investasi di tahun 2020 sendiri dari data BKPM itu sebesar 817 triliun, di mana realisasi baru 402, ya lumayan lah di tengah pandemi ini bisa tercapai kurang lebih ya hampir katakanlah 49,3% begitu. Dan ini sebagian besar oleh PMDN ketimbang PMA. Kalau lihat trennya memang PMA cenderung turun dan lebih kuat PMDN. Ini bisa jadi memang berbagai fenomena bahwa kita kurang begitu. Lanjut slide-nya. Ya, selanjutnya lanjut slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat datanya ya, itu jadi realisasinya memang masih turun ya sekitar 2%. Nah, ini yang meskipun dibandingkan 2019 naik sekitar 2%, tapi kalau lihat dari targetnya masih kurang lah begitu. Nah, penyerapan tenaga kerja juga luar biasa, masih 566 diperkirakan ya, ini kan angka yang akan dilibatkan. Karena tentu kalau dari investasi ini tidak langsung jadi bangun pabrik, tidak langsung jadi karena ini usaha, mereka butuh waktu untuk bisnisnya bisa berjalan. Tapi sebagian mungkin di sektor-sektor tersier yang bisa jalan. Nah, memang kalau saya lihat sih dengan angka 817,2 ini menurut saya ya terlalu optimis gitu ya. Karena memang tren di dunia di 2020 ini tren FDI itu bisa berkurang sekitar 20-30%, karena memang banyak negara yang wait and see apakah cukup aman di tengah pandemi bisa berinvestasi, terutama untuk investasi di sektor industri yang membutuhkan kesiapan fisik untuk dilakukan. Nah, ini yang saya kira cukup berat ketimbang mungkin investasi di sektor tersier, di jasa dan sebagainya. Nah, apalagi katakanlah pada sektor jasa sekarang lagi suram-suramnya. Ini yang membuat katakanlah tren investasi menurun di tahun 2020. Nah, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat lagi investasi rencana pemerintah sampai tahun 2024 itu kan 1.239,3 triliun. Totali periode kedua Pak Presiden ini targetnya hampir 5.000 triliun, which is ini menurut saya ya relatif berat ya. Itu kenaikannya 47%, atau kita lihat rata-rata sekitar 9, ya kurang lebih kalau 5 tahun ya 9-10% nih. Menurut saya terlalu optimis, target cukup besar. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan koreksi, karena di tahun 2020 saja kemungkinan ini agak sulit tercapai, termasuk 2021 apakah ekonomi kita bisa rebound atau tidak. Kalau saya lihat sih kita masih butuh proses panjang, sehingga investasi yang terjadi terutama melalui PMA ataupun PMDN agak sedikit terhambat. Meskipun kalau saya melihat ya Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak cepat bisa langsung menghasilkan investasi dalam kurun waktu cepat gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi hal perlu dikoreksi dengan target yang terlalu besar dari BKPM. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau terglobal bahkan ya lanjut, bahkan angkanya itu bisa lebih besar begitu tren globalnya sendiri di investasi
terutama FDI ya, kalau mungkin total investasi kita bisa 20-30, kalau yang FDI secara global tuh bahkan turun sampai 40% di tahun 2020. Bahkan titik terendahnya di tahun 2021. Ini menjadi catatan bahwa memang uang itu lagi seret nih di banyak negara, termasuk mitra-mitra kita. Kalau kita lihat investor kita kan majority dari Singapura. Singapura aja hampir sudah meskipun tetap bagus ke kita, tapi kan negaranya sekarang yang paling duluan terkena resesi karena struktur ekonominya itu 30-40% sumbernya dari perdagangan global begitu. Nah ini yang dan mereka cukup menderita dengan situasi ini meskipun sebenarnya mereka katakanlah tidak terlalu khawatir karena mereka dalam kelompok negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi dan lagi pemerintah juga siap dengan menanggung cost daripada pandemi ini. Jadi ini yang saya lihat tren global bisa 40-an% terburuk yang saya kira ini masih akan berlanjut sampai tahun 2021. Saya kira ini yang menyebabkan katakanlah ya agak krisis di keuangan lah untuk FDI kita sampai katakanlah 2021, 2022 mulai recovery begitu. Ini yang terjadi di global. Saya kira ini tidak jauh berbeda karena global kan melihat sumber investor kita terjadi dan ini berpengaruh ke kita juga. Nah, kenapa saya setit soal Omnibus Law ini hanya sedikit menyelesaikan masalah kita. Ini lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita lihat kita di Omnibus Law ini yang tujuannya adalah meningkatkan investasi, itu ada 11 klaster, mulai penyerahan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perlindungan UMKM, kemudian berusaha, riset inovasi, sampai kawasan ekonomi. Nah, kalau kita menggunakan berbagai indikator, sebenarnya ada easy of doing business, competitiveness report, dan sebagainya. Nah, yang kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini kita stuck gitu di EODB kita gitu ya, bahkan turun. Dan penyakitnya itu masih masalahnya sama. Starting a business, getting GTC, paying tax ya, trading across border, sama enforcing contract. Jadi kalau kita lihat problem utamanya katakanlah di 2020 top 5 ini sebelah kanan kalau kita lihat itu ternyata kalau kita lihat cluster kita kerja dia paling hanya bisa menyelesaikan bagaimana mempermudah starting a business. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah bagaimana daya kemampuan banyak fungsinya. Kalau di Jawa mungkin tidak masalah, tapi bagaimana kalau Bapak Ibu yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatera, untuk listrik yang untuk energi, untuk investasi yang besar itu mengalami kesulitan. Jangankan bicara untuk investor, untuk kebutuhan katakanlah konsumsi rumah tangga, pemerintahan, itu juga menjadi masalah. Sehingga apa? Bagi perusahaan-perusahaan di luar Jawa, terutama cost untuk elektrisitinya ini besar sekali. Nah ini yang menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan Omnibus Law, termasuk paying taxes. Ini yang saya lihat studinya katakanlah dari Jetro itu terutama untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di kita, mereka salah satu hal yang mendesak harus perbaiki adalah soal pajak. Pajak ini bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana misalnya untuk pembayaran untuk bandingnya, persoalan banding dan sebagainya, akhirnya membuat mereka untuk malas mengurus administrasi, sehingga akhirnya urusan yang begitu panjang sehingga ini menyulitkan mereka. Ini yang dirasakan kenapa di nomor 3 paying tax ini menjadi masalah utama. Yang keempat tentu saja perdagangan perdagangan ini ya. Kita memiliki wilayah perbatasan, misalnya di Batam, kemudian di Kalimantan, terutama di 2 wilayah itu yang menurut saya menjadi masalah yang cukup kompleks begitu ya. Kemarin apalagi ada beberapa kaitan dengan beberapa regulasi dari Kementerian Perdagangan yang memang masih belum bisa baik untuk katakanlah investor baik dalam maupun luar negeri. Yang lain juga yang tidak bisa dipecahkan dari Omnibus, soal enforcing contract ini tidak juga masuk dalam isu-isu yang sebenarnya dibahas Omnibus Law. Nah, beberapa hal lain misalnya dari indikator-indikator
misalnya World Conflict Report, kita ya sulit kalau kita misalnya masih berhadapan dengan korupsi yang tinggi, kemudian ini juga masih menjadi problem utama, kemudian infrastruktur yang terbatas sehingga logistik kita mahal. Catatan aja biaya logistik kita itu 24% jadi GDP, itu termasuk paling besar dibandingkan negara-negara lain, termasuk yang saya kira besar menghambat investasi dalam negeri. Ya suku bunga pinjamannya sangat tinggi sekali gitu. Kita suku pinjaman kita untuk bisnis itu sekitar 11-12% sekarang. Negara lain Vietnam 7, Cina 4,5, ada negara-negara yang bisa lebih rendah, Jepang bahkan lebih rendah lagi. Jadi gimana caranya bisnis kita bisa lebih efisien kalau katakanlah suku bunga pinjamannya tinggi sekali. Artinya apa? Cost-nya besar. Nah, karena itu kita melihat bahwa ada problem utama yang tidak bisa dipecahkan dengan regulasi utamanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini menjadi problem. Nah, bagaimana agar tadi katakanlah pertumbuhan ekonomi kita bisa keluar dari situasi katakanlah resesi seperti ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa sih sebenarnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat adalah ada 3 kalau kita lihat secara teoritis dan bisa dihitung. Yang pertama adalah total faktor productivity, kemudian capital productivity dan labor productivity. Nah, kalau kita lihat periode 2017 sampai 2020 untuk kasus Indonesia, TFP kita atau sumber pertumbuhan yang menggunakan dasar teknologi itu malah minus 0,9. Jadi luar biasa, bahkan periode 2015-2017 sampai minus 2,3. Jadi TFP ini sumber pertumbuhan yang berbasis teknologi ini rendah, sehingga apa? Ya kita tidak bisa sehingga apa implikasinya? Ya implikasinya dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi kita akan tetap stagnan pada level 5%-an saja gitu. Jadi bayangkan, dan ternyata kalau kita lihat sumbernya, ya sumber pertumbuhan kita hanya dari labor productivity, jadi tenaga kerja. Sementara produktivitas dari kapital modal itu trennya menurun. Kalau kita lihat di sebelah kanan, tren nanti di proyeksi itu akan turun. Nah, ini yang saya khawatir. Kenapa investasi penting, terutama bicara capital productivity dan juga TFP. Nah, ini yang harus dibangkitkan, dan ini yang memang pentingnya investasi, terutama untuk teknologi maupun capital productivity penting. Nah, ini yang ke depan, kalau tidak ya mau nggak mau kita akan selalu berada pada pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, sekarang misalnya the rising star sebenarnya di ASEAN itu adalah Filipina. Kita tidak bisa melihat ya. Meskipun Filipina GDP-nya jauh di bawah kita, jumlah penduduk dan sebagainya, kalau saya hanya melihat mengapa mereka dalam katakanlah 4 tahun terakhir ini pertumbuhannya saya takjub itu sekitar 6,5 sampai 7% gitu. Jadi dia lebih tinggi dari kita kalau Bapak bisa lihat cek begitu. Kenapa begitu? Ternyata mereka berinvestasi dalam sumber-sumber pertumbuhan itu luar biasa. Memang konsepnya sama begitu, dari labor productivity sama dengan kita polanya, tapi ada capital productivity dan TFP yang trennya baik, dan itu dimulai sejak tahun 2000. Jadi itu yang menurut saya investasi yang luar biasa pada TFP atau faktor penggunaan teknologi serta capital productivity ini yang membuat Filipina dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya bisa 6 sampai 7%. Jauh melebihi kita yang memang akhirnya terstuck ya, itu tetap bahkan turun 5%, dan saya yakin kalau tidak ada perubahan dari sisi ini maka pertumbuhan ekonomi kita akan semakin turun drastis. Ini yang menurut saya akhirnya harus berpikir ulang strategi kita untuk katakanlah ekspansi fiskal yang dilakukan. Kalau tidak ada perubahan ya sulit. Misalnya ternyata dari ekspansi fiskal kita bedah nanti di belanja, ya belanjanya paling tinggi adalah belanja pertahanan dan keamanan. Begitu di tengah situasi krisis, pertahanan keamanannya itu besar sekali, 140 triliun. Sementara untuk TFP, capital productivity jauh lebih rendah. Nah, ini yang menurut saya akhirnya kita tidak terlalu happy dengan skenario ini. Nah, belajar nggak usah jauh-jauh, di negara tetangga kita Filipina ini bisa menjadi contoh begitu. Nah,
Nah, apa nyambungnya dengan situasi kita saat ini dengan kita kembalikan ke teori pertumbuhan, maka memang satu keniscayaan resesi itu pasti akan tetap berlangsung, tapi sampai kapan? Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya banyak mengatakan ya kita akan comeback. Memang titik terendahnya adalah kemarin di triwulan kedua 2020 dan diyakini memang triwulan ketiga jauh lebih baik. Namun memang untuk triwulan keempat saya tetap merasa bahwa hitungan kami itu sampai Desember tetap negatif begitu. Nah, faktornya sederhana, ini bukan karena investasi dan sebagainya, sebenarnya karena faktor aktivitas ekonomi ini ditutup atau tidak. Nah, aktivitas ekonomi itu atau tidak ini tergantung dari kebijakan PSBB dan non PSBB. Ketika PSBB diberlakukan dan pandemi berlangsung, ekonomi kita drop. Begitu dibuka memang langsung non PSBB. Tetapi kalau kita lihat beberapa indikator selanjutnya adalah kita tidak bisa mencapai titik optimal normal ketika sebelum pandemi, pada saat memang pandeminya belum berakhir. Karena itu memang menjadi ancaman pada triwulan ketiga bahkan 4 kita akan negatif. Sehingga saya yakin bahwa kita akan memasuki masa depresi yang saya kira terjadi di tahun 2020. Nah, dampaknya tentu saja sangat terlihat nyatanya ya peningkatan angka pengangguran, peningkatan angka kemiskinan, ya masalah-masalah sosial. Nah, saya kira ini yang sulit dihindari dan saya kira kalau situasi politik seperti ini, ya ini sudah ada bahan baku, ini pasti akan akan situasi yang memburuk dan ini seharusnya bisa kita cegah begitu. Nah, ini yang kita lihat beberapa slide berikutnya. Kalau kita lihat ya trennya ini pada saat PSBB pada saat pandemi itu di penjualan misalnya itu trennya menurun. Kita lihat yang merah ya, trennya menurun, tapi begitu dicabut membaik. Tetapi sampai Agustus segala macam itu nggak langsung normal kembali. Dia butuh panjang untuk penjualan apapun ya. Trennya sama begitu. Apakah suku cadang, bahan bakar kendaraan, pelatihan informasi dan sebagainya itu trennya membaik memang. Tapi dia belum mencapai ke titik nol, ke titik normalnya begitu. Ya hanya makanan minuman saja yang sudah kembali mulai normal, tetapi yang lain cenderung turun karena kan kebutuhan pokok. Jadi mereka harus penuhi. Ini yang menurut saya ini karena apa? Karena daya belinya memang masyarakat cukup drastis turun. Bahkan katakanlah dalam 2 bulan terakhir kita deflasi. Kalau deflasi artinya daya beli turun. Kalau daya beli turun ya sudah bagi ekonomi maka ini satu pertanda yang buruk. Nah, ini faktor utama saya yakin pada saat ketika PSBB dicabut, harusnya dia dalam ritme 2-3 bulan normal lagi, tapi ini enggak. Karena saya kira memang ancaman pandemi membuat konsumsi di sebagian kelompok masyarakat, terutama menengah ke atas, kalau bawah sudah pasti drop ya, tapi menengah ke atas juga akhirnya menahan laju konsumsinya. Nih, ini kita lihat datanya misalnya, untuk seluruh kelas ya. Lanjut. Nah, konsumsi turun dan tabungan meningkat. Kalau kita lihat di total trennya memang seperti itu. Jadi sebelah kiri itu konsumsinya turun dari biasanya 70 hampir 70 sekitar menjadi 67 68. Tabungannya meningkat yang biasanya mungkin 18 sudah mencapai 20%. Nah, ini terjadi ternyata tidak hanya di kelas yang pendapatan di bawah UMP-nya Jakarta misalnya di bawah 4 juta katakanlah, tapi di semua kelas pendapatan masyarakat trennya sama begitu. Nah, cuma yang di atas 5 juta ini juga tidak banyak konsumsi menurun dan sebagainya, tabungannya yang relatif dia tidak banyak perubahan. Tapi justru di kelas masyarakat bawah mereka karena tidak punya katakanlah income yang terbatas atau terganggu, banyak mereka yang akhirnya mengurangi konsumsi dan berjaga-jaga. Nah, ini yang akhirnya apa? Dalam situasi seperti ini yang membuat ekonomi tidak berjalan dan akhirnya sampai triwulan ketiga maupun keempat kita akan menghadapi situasi resesi, bahkan depresi. Ini yang menyebabkan memang konsumsi kita tidak pertumbuhan ekonomi kita akan memburuk di tahun 2020 begitu. Ini saya ambil antara periode Februari sampai Agustus Februari dan Agustus 2020. Nah, mana yang terdampak dengan situasi ini?
kalau kita lihat ya masyarakat yang terendah ya adalah yang paling terdampak. Lanjut slide berikutnya. Langsung ini slide berikut. Jadi yang rendah lah yang terdampak itu hampir 70,53% data surveinya demografinya BPS itu yang saya kira paling terdampak. 70,53% masyarakat pendapatan rendah itu terdampak 70,5. Sementara yang tinggi yang tinggi 7, di atas 7,2 juta itu hanya 30,3%. Artinya apa ya? Hanya ya paling bawah lah yang terdampak. Memang kalau kita lihat dari konsumsi itu hampir 40%, 20 itu masyarakat berpendapatan atas, 40 berpendapat kelompok menengah, dan 40 terbawah. Jadi kalau misalnya yang 40 yang terbawah kena sekitar 70% ya sudah ambyar secara langsung, maka konsumsi secara nasional mengalami penurunan dan akhirnya memang terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari konsumsi kita tadi saya jelaskan hampir 57% menyumbang dari pertumbuhan ekonomi begitu. Nah ini apakah yang menurun yang mana begitu ya? Kalau saya lihat sih ya, konsumsi yang menurun terutama untuk katakanlah untuk transportasi, bahan bakar dan sebagainya terutama. Tapi ada yang naik justru untuk makanan, bahan sembako dan sebagainya. Kesehatan yang paling tinggi. Kalau kita lihat data e-commerce, ternyata yang paling tinggi belanjanya adalah untuk kesehatan dan perawatan. Dan ini saya kira ini satu hal yang sulit dihindari karena orang ingin tetap sehat dan tetap bisa hidup dengan normal di tengah ancaman pandemi. Saya kira itu soal konsumsi yang dilihat. Nah, bagaimana respon pemerintah dengan situasi ini? Saya melihat misalnya begini, PEN ini kan mulai digulurkan mulai bulan April lah ya. Tetapi kalau kita lihat penyerapannya per 7 Oktober secara garis besar itu total anggaran program pemulihan ekonomi itu sudah 47%. Nah saya khawatir kita tinggal sisa 2 bulan lagi. Ya kalau dapat 60% tuh alhamdulillah lah. Kalau saya nggak begitu yakin ya angka penyerapan kita rendah lah karena problemnya banyak, mulai administrasi, soal data sasaran, mulai perdipaan, mulai penanggung jawab pada tingkat teknis, sampai memang salah desain juga menjadi masalah sehingga penyerapannya rendah. Nah ini yang menyebabkan ya tidak bisa maksimal, bahkan pemerintah triwulan ketiga itu bisa sampai minus 1,9 sampai minus 3%. Jadi pemerintah sendiri sudah menyatakan sebenarnya kita sudah masuk ke resesi meskipun pengumuman resmi dari BPS-nya tidak ada. Nah yang menarik adalah ternyata bansos sampai kemarin 7 Oktober itu sudah terrealisir hampir 311 triliun, paling besar di antara itu totali dana PEN ya. Kalau bansosnya sendiri dana PEN itu sudah 311 triliun dari 625 ya 47%. Sementara bansosnya sendiri yang untuk mengganjal konsumsi itu sebesar 203,9 triliun, which is itu 79%. Nah, meskipun sudah dibagi hampir, ya saya kira ini realisasinya bisa 100% ya untuk bansos, tapi daya beli dan perilaku itu tidak terlalu banyak berubah ya. Daya beli turun dan perilakunya juga nggak banyak berubah begitu. Jadi tetap tidak banyak mendorong konsumsi kita lebih baik. Nah, ini yang saya kira memang ada problem soal sasaran, soal besaran, sampai memang soal jenis-jenis bantuan yang saya kira banyak yang belum tepat dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang menyebabkan bantuannya besar untuk bantuan konsumsi, terutama perlindungan sosial, tapi ternyata kita tetap aja tidak bisa keluar hantaman resesi kita yang bahkan bisa lebih parah, minus 3% di triwulan ketiga 2020. Nah, karena itu the way out-nya saya kira bagaimanapun kita tetap kembali bagaimana bisa menurunkan kasus begitu. Slide terakhir. Nah, kalau kita lihat pada saat PSBB misalnya di April begitu ya dan dicabut, ketika dicabut tuh peningkatan kasusnya bisa sampai 4 atau 5 kali lipat begitu.
Nah ini kan sampai kemarin katakanlah di bulan September Gubernur DKI akhirnya memberlakukan lagi PSBB secara terbatas, walaupun kemarin sudah masuki masa transisi, tapi dari waktu kemarin 2 minggu sampai ya 3 mingguan begitu sebenarnya kasusnya turun. Nah saya khawatir kalau misalnya sekarang PSBB transisi diberlakukan ini bisa meningkat. Nah kalau situasinya masih seperti ini ya tentu saja bagi kondisi ekonomi ya tidak akan optimal lagi konsumsi atau belanja dari kelompok menengah atas yang relatif besar dengan sangat sensitif terhadap isu pandemi ataupun keselamatan dari sisi kesehatan. Saya kira mereka akan terhambat untuk melakukan belanja. Nah inilah yang menurut saya akhirnya kita susah untuk katakanlah kembali ke titik normal dalam posisi yang relatif cepat begitu. Akhirnya satu-satu jalan ya bagaimana orang akhirnya menunggu kapan ini vaksin bisa dibagikan ke kita sehingga kita bisa normal, bisa nyaman, sehingga aktivitas ekonomi bisa normal. Nah, ini akhirnya susah dan saya kira kalau menunggu Desember atau Januari, nah ini menurut saya juga dampak ke ekonomi juga sudah terjadi demikian besar. Nah, sebagai penutup ya saya kira catatan saya adalah Omnibus Law hanya menyelesaikan bagian terkecil daripada permasalahan investasi. Investor ekonomi akan tertekan dengan situasi tersebut dan konsumsi turun meskipun sehingga perlu ada skenario berbeda antar kelompok pendapatan dan tentu saja adalah penyelesaian COVID adalah kunci agar ekonomi pulih. Nah, semakin lama penanganan COVID maka semakin lama pemulihan ekonomi. Nah, saya kira demikian beberapa poin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut dan tentu saja banyak hal yang perlu kita dalami satu persatu. Saya kira itu demikian, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tauhid. Nah, untuk pembicara berikutnya itu adalah Bapak Dr. Insinyur Bathara Simatupang. Beliau ini kita tahu bahwa sebetulnya pengalamannya juga cukup banyak, terutama di banking. Itu saat ini beliau sebagai dosen tetap di IBS, selain kemudian menjadi trainer di LPPI, pernah juga menjadi senior account manager corporate banking di Bank Mandiri. Kemudian beliau pernah juga bisa melakukan beberapa hal yang dilakukan sampai saat ini pun seringkali masih juga menulis beberapa di media massa di Kompas, Bisnis Indonesia maupun yang lain-lain. Kemudian beliau juga pengajar hard skill di bidang banking risk management, kemudian juga pemegang lisensi risk management, WAPOD, dan Certified Investment Market and Banking Analysis. Ya. Jadi itu mengenai Pak Bathara untuk beberapa hal. Kalau untuk waktu itu sama dengan tadi Pak Tauhid, maka waktu untuk Pak Bathara itu kira-kira 40 menit. Nanti setelah Pak Bathara usai menyampaikan materinya, maka tanya jawab akan bisa dilangsungkan. Dan kalau ada peserta yang ingin bertanya, mohon disampaikan melalui Q&A. Jadi di Q&A itu nanti saya akan lihat beberapa, karena untuk tadi pertanyaan untuk Pak Tauhid sebenarnya sudah ada kira-kira 4 lah gitu ya. Tapi nanti akan baru jawab kalau kita punya waktu setelah kemudian sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan Pak Bathara menyampaikan materinya. Monggo. Halo, selamat malam. Malam Pak Bathara. Semuanya sudah. Oke, sharingnya udah masuk Pak ya? Masuk, tinggal di ini aja. Oke. Nah, udah masuk.
Ya. Baik, terima kasih Pak Antio, Pak Dr. Antio, Pak Dr. Tauhid, dan juga pimpinan IBS dan juga teman-teman mahasiswa maupun juga ada dosen dan yang lainnya profesinya. Terima kasih atas kesempatan ini. Kalau tadi Pak Tauhid sudah menjelaskan dari sisi investasi, juga kemungkinan apa dampak daripada Omnibus Law dan juga perilaku, maka saya mungkin akan berbicara dari sudut yang berbeda sedikit. Itu saya mengambil di sini peluang ya pulih dari resesi. Ya, nah ada 5 agenda. Pertama itu saya akan bicara perkembangan pandemi, ini sekilas saja. Kemudian kita akan bicara resesi atau depresi ini. Kemudian pemulihan ekonomi nasional itu seperti apa, dan peluang pulih dari resesi itu ada enggak? Kemudian kesimpulan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini perkembangan pandemi dunia dan regional. Jadi kalau kita lihat di akhir ini, kemarin ini baru saya exercise ya, pada tanggal 12 ya jam 3. Jadi kalau dunia itu ya confirmed case-nya itu sudah mencapai 37 juta. Ya. Nah, kalau di situasi region ini Amerika yang paling parah. Kemudian Southeast Asia termasuk di sini Indonesia ya nanti akan kita lihat seperti apa spesifiknya. Nah, Afrika kemudian Western Pacific ini paling rendah. Nah, ini adalah angka-angka yang ditunjukkan dari laporan WHO ya mengenai coronavirus disease. Nah, kalau kita lihat di sini kasus aktif ya pandemi dunia ini terus meningkat secara global, namun kasus yang meninggal mulai menurun. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada active case, kemudian ada close case, ini yang sudah di close yaitu yang sudah sembuh ya. Kemudian di sini ada daily new case-nya, juga ada daily death di sini. Jadi ini semua reportnya terupdate ya, terutama untuk yang di Eropa, Amerika itu di dalam hitungan jam sudah terupdate. Tetapi yang dari Indonesia saya perhatikan masih terlambat ya, lebih kurang 2 atau 3 hari. Nah ini adalah negara ya, situasi beberapa negara. Kalau kita lihat di sini masih ada beberapa negara. USA misalnya, Russian, Spain, France, Colombia ini masih memasuki gelombang kedua, jadi second wave. Nah second wave itu ada ya sempat di United States misalnya turun naik lagi. Di Indonesia sendiri sudah turun naik lagi, kita masuk kepada second wave. Ya, jadi yang paling parah sebenarnya ini ada di Amerika ya. Kemudian di negara lain seperti kasusnya itu ya ini India lebih tinggi, turun kemudian ke Brazil, ya, Russian, sampai kepada United Kingdom ini Pak. Ya, di sini juga sudah masuk, sudah sempat dia turun, tapi kemudian di akhir kemarin mulai naik lagi. Ini kondisi beberapa negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jadi total case di Indonesia itu sudah mencapai 336, ya, dan terus ini pada tanggal 10 kemarin sekian kasusnya, kemudian daily new case itu sekitar 84 ya, tapi yang meninggal itu mencapai sudah 4.294 kasus. Nah, kemudian kalau kita lihat active case-nya totally di situ sudah sampai dengan 31 Agustus melandai, ya, kemudian naik lagi, makanya kita termasuk second wave, ya. Dan ini sudah telah menginfeksi 66.262 orang. Ya, total death di sini ya, di sini kalau kita lihat sudah mencapai 11.935. Jadi cukup memprihatinkan. Nah, selanjutnya kita lihat perkembangannya dari daily new death in Indonesia ini, kita lebih kurang yang Oktober kemarin ada yang meninggal harian ini adalah 12 kasus, ya. Kalau kita bandingkan secara global dibandingkan dengan Indonesia di sini, maka kita bisa melihat rekod di kita itu 258 totalinya pada tanggal sekian. Dunia sudah mencapai 28 juta sekian. Nah, bagaimana akibat pandemi ini?
kita masuk resesi atau depresi, ya. Nah, kita lihat di sini, ini terjadi guncangan langsung dan tidak langsung yang coba diatasi oleh pemerintah. Di sini adalah ya kita lihat kondisi perekonomian negara, ya. Akibat COVID-19 di sini, ini akan menimbulkan ya efek government containment strategic. Persoalannya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada terjadi losses, ya, loss of earning due to illness, health case. Jadi di sini adalah masalah manusia, kemanusiaan di sini. Apa dampaknya? Kematian, sakit, dan harus perlu ada pemulihan. Kemudian juga akan menimbulkan shock to the rest of the world, ya, kontraksi perdagangan terjadi, di dalam turis terjadi, FDI juga menurun, ya, remittance juga menurun. Dan juga ini ada kondisional intervensi relief of firm and household. Ini adalah respon daripada ya government, ya perekonomian pemerintah itu apa yang dilakukan, dan ini digabung menjadi country economic condition. Nah, kita coba kembali ke sejarah dulu bahwa di sini ya ini ada pernah terjadi Great Depression, yaitu tahun 1930 sampai 33, ya. Ini menjelang Perang Dunia Kedua. Ini berlangsung 3 tahun, ya. Di sini terjadi 3 tahun. Kemudian kalau kita bandingkan ya dengan resesi yang sekarang, ini adalah bukan karena ya di 2009 atau 2008 ini ada global financial crisis di Amerika. Sebenarnya bukan totally global karena Indonesia juga impact-nya kecil ya di global di sini financial crisis. Nah, ini adalah 99 itu ada Asian economic crisis ya. Nah, itu Indonesia juga sangat terpukul hebat. Tetapi saat ini yang terjadi di sini adalah di 2020 ini adalah akibat intervensi ya, intervensi COVID virus. Jadi tidak murni merupakan krisis yang diakibatkan oleh struktur perekonomian, tetapi akibat adanya pandemi. Nah, pertanyaannya sekarang di sini, apakah ini akan menjadi resesi atau depresi? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis. Nah, pertanyaannya di sini dari mulai awal Januari sampai kepada Juni. Nah, di kuartal 1 kita masih positif 3%. Sekarang kita masuk kepada minus atau kontraksi 5,32. Tadi sudah disampaikan Pak Tauhid, ini belum diumumkan oleh BPS. Apakah kita akan masuk resesi apa tidak? Tetapi secara teknikal itu kita sudah masuk resesi. Nah, dari mana kita melihat? Karena kita melihat dari pertumbuhan PDB yang melorot. Ya, pertumbuhan tadi di Indonesia, katakan kalau tadi kita bandingkan ini kuartal kedua sama kuartal 1 ini Indonesia kita sudah minus, di kuartal pertama masih positif. Ya, ini berdasarkan kategori expenditure. Ya, tapi kalau growth by industrial sector juga kita di sini ya turun semuanya, turun. Dari mulai industri primer, sekunder sampai kepada tersier. Ya. Tadi disampaikan juga ini Malaysia malah lebih melorot lagi. Ya, Filipina dia sudah lebih dulu ya, lebih jauh ya dibandingkan Indonesia. Nah, walaupun mungkin nanti Filipina akan merupakan suatu recovery yang terbaik. Nah, kemudian saya lihat juga ya proyeksi pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat ini adalah proyeksi yang dilakukan IMF ya dalam World Economic Outlook. Ya, kalau ini adalah global economy, berarti ini masih dianggap secara global di sini IMF masih terjadi kontraksi secara global. Ya, kontraksi 4,4%. Dan mereka memproyeksikan bahwa di 2021 5,2. Untuk advance economic, ini negara-negara maju, ini sudah dia minus 5,8. Ya.
minus 5,8. Jadi kontraksinya terjadi 5,8, tetapi pemulihannya di 2021 bisa menjadi 3,9. Emerging market ya dan negara-negara berkembang itu di 2020 diperkirakan ini lebih kecil kontraksinya 3,3 dan akan recovery ya 6,0 ini di 2021. Jadi kalau kita lihat potensi atau peluang yang lebih cepat pulih itu berada pada emerging market ya dan developing economics. Ya, kalau kita lihat dari pola IMF ini. Nah, kemudian bagaimana outlook pertumbuhan ekonomi global itu memburuk tadi? Ya, beberapa risiko outlook ke depan ini ada second wave tadi kita sedang alami. Ini adalah proyeksi pemerintah, kita compare dengan IMF, OECD, World Bank. Nah, Kemenq mengatakan ya bahwa pada kuartal ketiga ini ya kita masih minus 1,7 dan recovery-nya mungkin di akhir tahun itu mencapai 0,6. Berarti kita masih di bawah 0. Kita masih ada perbaikan tetapi tidak serta-merta kita positif growth-nya. Ya, seperti di sini juga. Ya, semuanya ini masih menampilkan negatif semua. IMF minus 0,44, ini OECD minus 3,3, ya. World Bank juga di sini mencapai, di sini outlook-nya nanti antara 2 sama minus 1,6 karena mereka melakukan dua pola ya di dalam memprediknya. Nah, kemudian dampak pandemi triwulan 2. Ini saya ambil dari BPS ya. Kalau kita lihat di sini ya dampaknya terutama misalnya Tiongkok, Amerika ini Tiongkok minus 0,68, Amerika 9,5, Singapura minus 12,6, Hong Kong juga ya minus sampai 9,1, Uni Eropa juga minus. Jadi dampak pandemi ini adalah global, sangat luar biasa. Nah, di Indonesia ya kita melihat perubahan-perubahan ini ya baik itu dari sisi komoditas, konsumsi dan investasi itu menurun semua. Ini adalah penurunan-penurunan yang terjadi ya, ada yang quarter to quarterly dan ada yang year on year. Ini bisa mungkin saya skip aja karena detailnya. Nah, kemudian masuk kepada COVID-19 shock pada ekonomi Indonesia di kuartal 1 dan 2. Ini semuanya tadi saya katakan, ini adalah ya kalau kita lihat model perhitungan GDP, ada consumption-nya, tadi sudah disebutkan, share-nya itu consumption itu hampir 60%, 59,4%. Ya. Kemudian di sini share to GDP-nya sudah ada ya berapa persen ya. Kemudian growth-nya semuanya menunjukkan minus. Yang paling besar itu di transportasi. Ya, kemudian accommodation, food and beverage juga minus 22. Nah, jadi semua ini dari sisi supply-nya yang outlook ini, kemudian yang sebelah kiri ini adalah sisi demand-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dampak COVID pertumbuhan ekonomi itu terhadap kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi menurun, pemutusan hubungan kerja, pengangguran meningkat, dampaknya akan memunculkan masyarakat miskin. Berapa proyeksinya? Ya, proyeksinya adalah ini kalau kemiskinan ini sudah mencapai 5 sampai misalnya pengangguran 5,23 ya juta orang. Ya, bagaimana ini akan mengatasinya? Ya, jadi ini semuanya dampak COVID. Nah, adanya masyarakat miskin dan sebagainya, pengangguran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah year on year yang minus 5,32%. Dampaknya sampai kepada triwulan 2 dari tahun lalu ke sekarang. Ya, jadi berapa GDP-nya? GDP yang ada sekarang itu berdasarkan atas dasar harga berlaku itu mencapai 3.687 triliun. Ya, nah sekarang kita minus 5,32. Bagaimana kita mengejar ini? Ya, coba kita lihat di sini. Ya, ini komponen proyeksi pertumbuhan ekonominya. Ya, ini adalah konsumsi rumah tangga. Ya, kemudian ada juga di sini lembaga non-profit
ya, melayani rumah tangga, di sini konsumsi pemerintah, ya. Di sini juga ada pembentukan modal tetap bruto, ekspor, impor, dan PDB. Ya, kita lihat di sini minus 0,53, proyeksinya adalah minus 1,3 atau tadi 1,6 oleh Kemenq. Nah, kemudian ini adalah proyeksi yang dilakukan oleh Kemenq. Dampaknya seperti kita ketahui, pertama adalah dampak PSBB ini kesehatan, pengangguran, perlambatan ekonomi, pelemahan sektor keuangan. Artinya terjadi illiquidity juga nanti di dalam sistem keuangan kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mendapat di kuartal 2 minus 3,2, bagaimana dia menaikkannya ini supaya dia mencapai 0 dan bahkan bisa growth. Ya. Nah, ini adalah secara teoritis. Kita mengenal apa yang namanya filsuf John Maynard Keynes, itu British economist, ya. Kemudian Keynesian itu oleh Paul Krugman, ini pemenang Nobel 2008 mengenai perdagangan internasional. Nah, indikator resesi mereka masukkan begini. Meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan retail, perlambatan pertumbuhan manufaktur, penurunan pendapatan pribadi real. Nah, tetapi karena ada tadi intervensi itu dalam bentuk pandemi, maka tanpa pandemi, resep mereka itu adalah pemerintah menempuh kebijakan ekspansif. Jadi bukan kontraktif. Jadi peran rumah tangga dan dunia usaha tidak dapat diharapkan karena illiquidity. Ya, karena pengangguran, pengurangan pendapatan. Nah, tugas pemerintah menurut Keynesian menggelontorkan pengeluaran untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang menimbulkan permintaan dan menggerakkan roda perekonomian. Nah, kenapa saya masukkan Simon Kuznets di sini? Ini adalah Russian American economist, statistician, and scientist, ya, pemenang Nobel Ekonomi Sains. Inilah yang menemukan konsep pertumbuhan ekonomi, menghasilkan wawasan baru dalam melihat struktur ekonomi dan sosial serta proses pembangunan. Inilah orangnya Simon Kuznets itu yang membuat perhitungan GNP dan GDP sejak Great Depression pada tahun 30 sampai 33. Nah, ini adalah modelnya, ya, modelnya. Kalau kita lihat di sini ada APBN, ada arus dana, ada transaksi berjalan neraca pembayaran. Ya, ini secara teknikalinya. Nah, yang saya mau sampaikan, dampaknya kepada pertumbuhan kredit juga turun, investmentnya turun, kredit growth-nya turun, consumption loan-nya turun, working capital loans-nya turun. Akibatnya PDB juga tidak, ya, pasti akan go down, ya, turun juga. Ya, dan ini terjadi sejak 2003, baru kali ini penurunan semuanya akibat pandemi. Nah, kemudian bagaimana pemulihan ekonominya? Kita lihat di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mencapai 695,2 triliun. Ada yang untuk kesehatan khusus, perlindungan sosial, insentif usaha, sektoral di sini, pembiayaan korporasi, UMKM. Nah, yang menjadi tanggung jawab Satgas PEN itu adalah pada UMKM, perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi. Ya, ini insentif usaha ada tanggung jawab, ini tanggung jawab kementerian karena ini menyangkut PPH dan sebagainya. Nah, yang lain ini adalah khusus tempatnya Pak Buni Monardo yang kesehatan. Sedangkan yang selain ini semuanya adalah dilaksanakan oleh Satgas PEN. Nah, ini prosesnya, ya, ini adalah DIPA, totalnya semuanya sekarang dikatakan tadi sama, ya, udah mencapai 54%. Nah, kemudian ini progres pelaksanaannya yang telah dilakukan mereka, ya, baik pagunya sekian, realisasinya 21. Jadi totalnya ini nanti kita lihat di sini, ya, ini adalah berapa yang telah digelontorkan oleh Satgas ini sampai tanggal 30 September. Ya, mencapai di sini. Nah, kalau saya lihat di sini angkanya itu sudah mencapai 151 yang digelontorkan triliun. Nah, tadi dikatakan seberapa jauh dampak daripada PEN ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tadi ini totalnya sekitar 217 untuk
program perlindungan sosial, ya. Jadi tadi ada perlindungan sosial, ada UMKM, ada sektoral KL, ada pembiayaan koperasi, ini masih nihil, ya. Nah, ini adalah apa yang dilakukan oleh PEN dari mulai A1 sampai A9. Tapi yang kuning ini yang dilakukan oleh Satgas, ya. Selebihnya itu berbeda lagi. Nah, kemudian ini adalah program UMKM yang dilakukan, penempatan dana sampai kepada pembiayaan investasi, totalnya sekian. Dan terakhir ini 120,4 ini prognosanya. Nah, bagaimana kita melihat peluangnya? Ya, artinya di sini saya mengatakan, kalau Pak Presiden mengatakan perkuat ekonomi desa sebagai penyangga kota. Ini adalah krisis, ya. Kalau terjadi krisis, maka dalam bahasa China itu ada wei jiu. Jadi artinya ini ada bahaya, ada peluang. Artinya dalam setiap krisis pasti ada peluang. Ya, apakah krisis tadi resesi atau depresi. Nah, jadi untuk mengubah ini kita harus tahu, mampu memahami perilaku bisnis, siklusnya, perilaku produk, siklus produk, perilaku mitra bisnis, perilaku lingkungan, ketentuan regulasi, akses keuangan dan lain halnya. Nah, kita melihat di sini. Ini adalah kita harus lihat dulu apa yang membentuk GDP-nya. Ya, di sini ada konsumsi rumah tangga udah mencapai 54. Kalau ininya turun, otomatis ini akan melorot kembali. Bagaimana dia supaya naik? Ini yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Ini sumber-sumber pertemuannya tadi, ya. Di sini ada PMBT, ekspor sampai kepada struktur PDB triwulan kedua. Ya, ini adalah strukturnya, semuanya minus. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menunjukkan dulu apa yang dihasilkan McKinsey. Semuanya adalah penurunan ekspektasi pembelanjaan di sebagian besar kategori produk konsumen. Semuanya bergeser. Ya, grocery, snack, tobacco itu bergeser semua. Ya, di sini. Ya. Tadinya dia besar, ya turun. Jadi semuanya mengalami penurunan. Artinya apa? Ya. Artinya dengan pengalaman penurunan ini, apakah sektor-sektor ini yang sebagai pendulang GDP bisa diperbaiki apa tidak? Ya, seperti itu. Nah, ini juga ya pergeseran di saluran offline menjadi online. Ya, kebutuhan sanitizer misalnya meningkat 5.800%. Ini mengubah semuanya. Ya, karena ini mengubah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita ngitung dulu ini caranya. Ini secara best practice. Peluang pulih, ya. Pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan pendekatan Keynesian tadi. Dia harus melakukan ekspansi. Jumlahnya berapa? 695,2. Nah, ini adalah kalau kita katakan PDB growth kita Q2 minus 5,32%, sedangkan atas dasar harga berlaku ini PDB-nya 3.600, maka ini kita kalikan berarti kita perlu menginjeksi sekian. Dan dikalikan hasilnya membentukkan PDB-nya adalah fiscal multiplier effect. Ini hitungannya lebih kurang 2,1. Sehingga totalnya ini adalah sekitar 300-an. Masih kurang. Berapa kekurangannya? Ya, sebentar ya. Berapa kekurangannya? Itu dia baru bisa menutupi minus yang 695,2 itu, baru dia bisa nutupi 59,25. Jadi masih kurang, pencairannya itu kurang 203. Dan ini harus dipercepat. Ya, harus dipercepat. Nah, kalau total penyerapan PEN kemarin, spendingnya oleh Satgas 151, dikali multiplier efeknya 2,1, maka dia berkontribusi kepada GDP 317. Hanya 45,65%. Sehingga masih dibutuhkan 377,81 triliun kekurangannya. Dan ini baru hitungan Satgas, belum dari dampak FDI dan sebagainya. Jadi kita masih di dalam progres. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Ya, bagaimana tadi ekspansi dilakukan oleh pemerintah bisa mencapai 695 ini? Itulah yang harus digelontorkan untuk menolong, meminimumkan atau menolkan pertumbuhan yang negatif pada minus 5,32. Pak Tauhid tadi sudah katakan bahwa ini sangat tergantung daripada pemulihan COVID-nya sendiri.
sejauh mana kita bisa memerangi COVID-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada, saya ambil dari Pro Manufacturing Index yang dikeluarkan oleh BI 2-3 hari lalu kalau nggak salah, ya 2 hari lalu lah, bahwa awalnya kita itu adalah minus, sekarang sudah ada rebound. Kemungkinan makanya tadi harapan saya bahwa kita tidak masuk kepada depresi, tetapi resesi. Karena ini kalau dia tertutup dengan FDI, dengan reboundnya semua secara global, kemungkinan besar ini akan mencapai titik nol dan kita kemungkinan bisa positif, apalagi di 2021. Hampir semua institusi yang ada di dunia ini melakukan predik akan terjadi rebound di 2021 dan kita bisa lepas dari masalah resesi. Ya, tetapi syaratnya apa? Sejauh mana kita mampu memerangi pandemi ini. Nah, bagaimana kesimpulan dari semua ini? Saya mau ambil dari kesimpulan ini, pulih dari resesi, itu ada 3. Ya, ini searah dengan World Bank. Antara lain ada kurva pandeminya sendiri, bagaimana meminimumkan dan menghancurkan ini menjadi nol sama sekali. Kemudian kurva resesi, bagaimana cara yang kita lakukan untuk merebound kembali, dan akibat resesi ada kurva utang juga yang akan muncul, ya, sehingga potret APBN itu dari dalam PP nomor 2 tahun 2020 itu, ya, itu memperkenankan, ya, kita melebihi defisit 3%, ya, 3%, sehingga sekarang defisitnya sudah mencapai 5,5. Nah, kenapa adanya undang-undang itu adalah untuk mencegah, ya, pemerintah tidak melanggar undang-undang. Nah, kesimpulannya bagaimana? Jadi di sini ada kesiapan sistem kesehatan yang kuat untuk memberikan rasa aman, termasuk percepatan pengadaan serum COVID. Ini harus dipantau, dilacak, dan isolasi, ya, kalau memang terjadi, dan perluas kapasitasnya. Ini yang dilakukan untuk memerangi COVID-nya. Kemudian bagaimana memerangi resesi, ya, tantangan memberikan bantuan sosial akan membantu keluarga dari hari ini dan besok, ya. Perusahaan di banyak sektor masih membutuhkan bantuan untuk tak bertahan dan kemudian memulai kembali, ya, semua, ya, direcover semua. Menghindari limpahan dari sektor real ke sektor keuangan dan memperdalam reformasi sangat penting untuk pemulihan. Nah, bagaimana, ini adalah tadi resesi. Ini adalah recover. Reformasi memperbaiki iklim investasi termasuk peningkatan akses perusahaan ke modal. Ya, ini tadi terkaitannya nanti dengan undang-undang sapu jagat atau Omnibus Law. Pekerjaan yang mencari pekerjaan di ekonomi pasca Covid cenderung membutuhkan keterampilan yang berbeda. Nah, ini akan bisa memunculkan zombies. Zombies ini adalah terjadi di Amerika pada saat itu sekitar tahun 2000-an, ya. Terjadi namanya pengangguran sampai 12 juta, ya, tetapi pada saat yang sama dibutuhkan 4 juta tenaga kerja terampil. Nah, ini adalah bisa terjadi di Indonesia seperti ini akibat pandemi ini, sehingga orang-orang yang terampil tadi yang gajinya sudah tinggi itu akan ditekan, ya, ditekan untuk mendapatkan gaji yang lebih rendah karena tidak punya kemampuan. Nah, inilah yang harusnya dilindungi di dalam PP turunan daripada Omnibus Law. Ya, itu yang penting. Kemudian realokasi penghapusan subsidi akan membantu meningkatkan investasi dalam infrastruktur. Nah, ini tentunya untuk menghentikan jurang atau katakan kurva yang semakin tinggi terhadap utang. Nah, kemudian di sini bagaimana kita melakukan ekspansi. Ini ekspansi usaha dimulai dari level mikro yang terkait langsung dengan konsumsi, kemudian bergerak ke usaha yang tidak langsung. Dukungan usaha di hinterland, daerah penyangga kota perlu disasar sebagai target baru. Ruralisasi terjadi, program klaster dari tim Satgas PEN harus melakukannya. Kemudian peningkatan keterampilan perlu dipersiapkan sebelum menyongsong rebound pada industri pengolahan, manufaktur, dan infrastruktur. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kartu prakerja tadi. Dan itu harus diawasi pelaksanaannya. Jangan sampai itu menjadi masalah baru lagi. Kemudian ini yang terakhir, percepatan pencairan dana PEN melalui klaster-klaster. Tadi sudah disampaikan, perlindungan sosial, ada di situ program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, non Jabodetabek, logistik, pangan, sembako,
BLT dana desa, kartu prakerja, diskon listrik, dan subsidi gaji. Untuk UMKM ada penempatan dana, banpres produktif, subsidi bunga, penjaminan kredit UMKM, juga tadi masalah PPH final ya UMKM, dan pembiayaan investasi koperasi. Sektoral ini tanggung jawab dari kementerian, lembaga, dan Pemda. Dan pembiayaan korporasi, ini masih nihil. Ya, mungkin belum ada yang daftar. Jadi inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat yang baik terhadap kita semua. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Pak Moderator. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Batara. Ini memang kemudian dari apa yang sudah dikumpulkan, itu ada beberapa pertanyaan. Ini selamat datang juga kepada Pak Kurniawan Saifullah, itu sudah gabung di panelis. Pak Kurniawan sudah gabung. Oke, pertanyaan yang pertama itu tadi ditujukan ke Pak Tauhid. Itu penanyanya Muhikhlasul Nurijab dari SIM sebagai Makassar. Jadi pertanyaannya, apakah harapan data yang tadi disampaikan dapat menjadi konsep yang baik bagi UMKM? Itu dulu. Silakan Pak Tauhid. Maaf, pertanyaannya apa tadi? Data apa? Sorry? Data yang tadi ditampilkan, itu apakah kira-kira baik bagi peningkatan UMKM? Gitu, Pak Tauhid. Oke. Dari Makassar ini yang tanya. Ya, dari Makassar. Ya, saya kira begini. Kalau kita lihat data survei mengenai COVID ya, dampak terhadap UMKM, hampir sebagian besar mungkin 40-50% ini banyak yang tutup. Kalau data kami juga melakukan survei itu hampir 90-80-90% seluruh usaha itu terdampak. Apalagi UMKM yang saya kira paling rentan terhadap situasi pandemi seperti ini begitu. Nah, apakah ini juga terdampak? Saya kira ya pasti terdampak. Nah, masalahnya adalah apakah UMKM ini juga mendapatkan prioritas yang sama pada saat program PEN. Tadi disebutkan bahwa memang UMKM juga mendapatkan alokasi yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat tadi data yang disampaikan, UMKM itu realisasinya nomor 2 setelah Bansos begitu ya. Saya lupa tadi persentasenya mungkin di bawah daripada Bansos. Nah, problemnya adalah yang mendapatkan restrukturisasi, kemudian yang mendapatkan keringanan untuk KUR dan restrukturisasi itu kurang lebih hanya sekitar 6 juta begitu ya, 6 juta UMKM yang terdata dari target katakanlah 12 juta yang ada di data di OJK begitu. Sementara yang lain masih belum terdata. Ada problem bahwa memang ada tambahan untuk UMKM yang katakanlah belum terdata dari sisi perbankan, itu saya lupa jumlahnya sekitar 1 atau 2 juta begitu. Nah, problemnya adalah UMKM yang terdaftar di BPS ya itu sekitar 27 juta. Jadi masih banyak sekali UMKM yang tidak terakses oleh layanan program PEN ini, sehingga saya khawatir dengan situasi sekarang dan proses pendataan yang saya kira mengalami kesulitan di tingkat lapangan, itu banyak UMKM yang sudah ketinggalan dari situasi atau dari bantuan pemerintah. Sehingga tentu saja proses recovery-nya agak lebih lama. Nah ini yang menurut saya menjadi catatan. Yang kedua adalah, kalau kita lihat data, selalu jalan keluarnya UMKM harus beralih ke penggunaan teknologi atau e-commerce. Data sensus ekonomi 2016 yang ada dikeluarkan 2017 itu baru sekitar mungkin 15 paling tinggi 20% UMKM kita yang terdaftar itu yang telah menggunakan katakanlah e-commerce gitu ya, menggunakan komputer dan sebagainya. Memang kalau kita lihat data dari penjualan yang dilakukan oleh BI itu memang ada terjadi peningkatan entah UMKM atau belum bisa diklasifikasi, tapi account menggunakan e-commerce itu dari 1 juta menjadi 3 juta, ada peningkatan. Tetapi memang yang
yang saya kira, dan itu cenderung persisten dari bulan Februari, Maret sampai kemarin Juli gitu ya. Nah, problemnya memang sebenarnya masih banyak UMKM yang katakanlah di bawah itu tidak melek dengan digital, kemudian tidak terdata dari kementerian, dan apalagi dengan layanan perbankan. Nah, ini akhirnya yang sulit mendapatkan bantuan dari program pemerintah dalam berbagai skema bantuan KUR dengan bunga 0%, restrukturisasi dari pinjamannya, maupun bantuan-bantuan termasuk sekarang ada bansos untuk UMKM tadi yang disalurkan melalui perbankan ke Himbara, terutama dari BRI. Nah, ini saya kira tantangannya adalah bagaimana menyambungkan UMKM yang memerlukan tapi belum terakses dengan layanan program PEN begitu. Saya kira mungkin itu respon saya. Yang kedua, ini pertanyaan juga hampir mirip, itu dari ini tapi berkaitan dengan Omnibus Law, ya. Itu ada dari Pak Gatot dan kemudian dari Dian Indriani. Itu apakah imbas jangka panjang mengenai Omnibus Law itu pada kondisi ini bisa menarik minat investor? Ya, memang kalau saya lihat Omnibus Law gini, kalau kita lihat trennya tadi, tanpa Omnibus Law sebenarnya pertumbuhan katakanlah investasi kita sudah cukup baik ya. BKPM sudah men-state sebenarnya 9-10% itu sebenarnya kita udah relatif tinggi begitu ya. Tetapi kelihatannya mungkin kalau skenario itu saja pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Pak Presiden itu sulit tercapai. Untuk mencapai 6% growth of ekonominya agak sulit karena butuh investasi yang besar, karena itu Omnibus Law dilahirkan. Tapi memang apakah ini jangka pendek atau jangka panjang? Saya melihatnya ini jangka panjang. Yang pertama, situasinya adalah pandemi. Pandemi ini tidak mudah mendatangkan investor di mana masing-masing negara katakanlah punya problem yang sama begitu, bukan hanya kita tapi seluruh negara. Jadi agak sulit kita bisa membantu misalnya dari Singapura atau Cina ataupun Amerika yang sama-sama punya problem yang sama begitu, sehingga arus investasi tadi digambarkan oleh datanya Ted itu akan turun karena situasinya sama. Jadi nggak mungkin dalam situasi ini bersifat jangka pendek meskipun ada Omnibus Law. Yang kedua adalah Omnibus Law ini juga membutuhkan regulasi-regulasi turunan atau katakanlah ada peraturan RPP-nya. Tercatat paling tidak Omnibus Law ini ada 37 RPP, rancangan peraturan pemerintah, ada 5 perpres, itu yang harus dikebut. Nah, itu dari RPP dan perpres itu belum tentu bisa dijadikan acuan dalam waktu cepat untuk pelaksanaan di tingkat lapangan. Ini butuh proses, jadi memang tidak mudah. Nah, yang ketiga bahwa Omnibus Law secara konsep itu memang sebagian besar itu hanya memperbaiki tata kelola soal perizinan, mempermudah proses kemudahan berusaha. Tapi faktor-faktor lain yang tadi saya sampaikan itu butuh pekerjaan besar dan itu harus dibereskan sehingga investasi itu bisa masuk begitu. Ini hanya sebagian kecil dari problem investasi kita yang besar begitu. Ya memang ada persoalan lain. Apakah akan menarik minat dari negara lain? Nah tadi kalau kita beberapa studi mengatakan paling besar yang harus diperbaiki adalah infrastruktur kita. Kemudian adalah tadi soal regulasi benar, dengan Omnibus Law sebagian bisa dibereskan. Nah, ketiga soal perpajakan, keempat soal SDM. Nah, ini yang tiga ini yang tidak bisa dimiliki oleh Omnibus Law. Nah, ini yang menurut saya katakanlah ya kalau mau cepat yang lain juga harus dibarengi begitu. Mungkin begitu Pak Moderator. Oke. Ya, terima kasih Pak Tauhid. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutannya nanti saya teruskan. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Batara. Kepada Pak Batara, itu salah satu pertanyaannya itu dari SMA Negeri Solo, namanya Pak Enrico, itu mengenai quantitative easing. Quantitative easing itu mengatasi krisis itu seperti apa? Apakah kemudian meningkatkan kepercayaan atau tidak?
kurang lebih itu panjang sekali pertanyaan, tapi kira-kira itulah Pak Batara. Baik Pak Antio, jadi tadi memang saya tidak membahas mengenai kuantitatif easing ya, karena itu adalah memang sudah di SKB-kan antara Kemenq, BI dan juga OJK. Jadi sebenarnya kalau dikatakan quantitative easing itu adalah kalau kata awam kita ini kekurangan uang nih, you cetak duit deh, ya. Tetapi dalam konteks ini bukan uang yang dicetak, tapi diterbitkan paper untuk mengatasi illiquidity yang ada dalam sistem perbankan. Dan itu adalah dalam rangka untuk menopang atau mendukung berjalannya pemulihan ekonomi nasional. Jadi quantitative easing ini sudah dipraktekkan di Jepang, di Amerika untuk menghindari pencetakan duit sehingga tidak terjadi inflasi. Nah, inilah yang dilakukan oleh BI dengan menerbitkan, ya detailnya banyak Pak, tapi esensinya dia menerbitkan paper untuk mengatasi illiquidity yang ada dalam sistem perbankan. Dan ini sangat akan menolong perbankan menjaga likuiditinya sehingga ya tadi semuanya penurunan termasuk tapi NPL naik ini akibat pandemi. Tetapi semua penurunan terjadi, kreditnya turun ya. Itu semua dalam berbagai kategori. Jadi ini adalah persiapan yang dilakukan, yang disiapkan oleh BI sebagai otoritas moneter untuk menopang likuiditas sistem perbankan. Tidak hanya pada perbankan, tetapi juga institusi keuangan non-bank, seperti lembaga pembiayaan. Mungkin demikian, Pak Antio. Oke, terima kasih Pak Batara. Ini berkaitan juga nanti dengan Pak Tauhid dan Pak Batara ini. Ini pertanyaannya adalah ini dari Pak Devri Kusuma. Itu kalau misalnya dampak dari COVID-19, dampak dari COVID-19 dan restrukturisasi kredit itu bagaimana langkah nyata? Karena itu kan tadi kan penjelasan ada beberapa terpaksa mungkin di PHK atau mungkin perusahaannya yang harus mengalami penurunan. Nah itu monggo silakan Pak Taufik dulu. Monggo, nanti Pak Batara lanjutannya. Ya, saya kira begini. Silakan, kalau pemerintah kan memang programnya sampai tahun 2020 ya, restrukturisasi kredit. Modelnya macam-macam, apakah penundaan, pembebasan, ataupun nanti katakanlah penghilangan, katakanlah beberapa skenario-skenario biaya yang cukup beratkan bagi kreditur. Nah, menurut saya memang ini dalam situasi gini sangat diperlukan, bahkan katakanlah untuk kredit konsumsi dan sebagainya banyak yang memang yang akhirnya dibebaskan, tetapi tidak menunda kewajiban-kewajiban, hanya mungkin diloskan sampai tahun 2020. Menurut saya ini penting dan sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, dan saya setuju memang program ini perlu begitu. Tapi memang siapa sasaran yang katakanlah paling membutuhkan dengan situasi begini. Nah, saya kira memang harus punya skema-skema tentu. Nah, sementara ini kan yang prioritas adalah katakanlah pelaku usaha UMKM di bawah 10 miliar. Dan ini saya kira menjadi prioritas. Tapi memang banyak usaha-usaha menengah besar ke atas, katakanlah di atas 10 miliar, yang sebenarnya punya masalah yang sama. Nah, ini yang katakanlah tidak mendapatkan katakanlah perhatian, padahal mereka juga menanggung beban yang sama begitu. Nah, ini yang saya kira perlu ada restrukturisasi tambahan yang diperlukan dan ada sesuatu yang guna. Hal sederhana misalnya, harusnya di tengah situasi begini memang agak sulit ya, tetapi menurut saya perlu. Ketika situasi sulit begini, ya harusnya Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga. Sekarang kan suku bunga dari Bank Indonesia sendiri kan sekitar 4%. Harusnya bisa lebih turun dari itu, sehingga suku bunga pinjaman itu bisa lebih rendah. Problem pertama itu. Yang kedua, suku bunga perbankan harusnya bisa lebih turun. Nah, sekarang kan harusnya Bank Indonesia udah turun sekitar mungkin di atas 150 basis poin. Tetapi suku bunga pinjaman itu masih tetap ajak di angka 11%. Nah, ini ada problem kita transmisi yang tidak bagus, sehingga akhirnya stagnasi di situ, sehingga beban terutama di sektor real itu
masih menjadi problem utama begitu. Nah, ini yang tidak tersentuh dalam program restrukturisasi yang sekarang ini dijalankan, dan saya kira ini yang menjadi PR ke depan. Saya kira mungkin begitu responnya, Pak. Tapi untuk tahun 2021 saya kira kalau misalnya sampai sekarang ini ternyata sampai 2020 pertumbuhan ekonomi kita masih negatif, saya kira ini harus diteruskan begitu sampai 2021, begitu sampai memang ada proses titik balik kita ke positif di 2021 nyata, paling tidak di kuartal pertama atau kedua di 2021 positif, maka realisasi itu bisa, plafonnya bisa dikurangi secara bertahap begitu. Saya kira mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Ya, silakan Pak Batara. Oke, jadi memang agak sejalan ya dengan apa yang disampaikan Pak Tauhid ya. Tadi memang dalam UMKM pemerintah sudah mengalokasikan tadi angkanya 123,46 triliun. Antara lain itu subsidi bunga ada 35 triliun ya. Penempatan dana untuk restrukturisasi 78 triliun. Belanja ya itu ada 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja, artinya pemerintah menyiapkan juga secure ya untuk jaminan asuransinya itu mencapai 1 triliun. Kemudian kalau menyangkut PPh final dan sebagainya, memang itu sudah sangat membantu dunia usaha. Jadi alokasi ini sebenarnya kalau saya hitung angkanya, mungkin di lapangan berkurang. Karena apa? Karena mungkin akibat terjadinya pandemi ini, banyak orang-orang yang katakanlah di DKI ini, yang tadinya berusaha UMKM, kaki lima, mikro, itu balik ke kampung. Nah, di kampung mereka tidak mendapat fasilitas ini. Nah, ini adalah perlu menjadi target-target yang dilakukan oleh tim Satgas PEN ini, untuk mendata mereka, ini menjadi target sehingga ini bisa menggerakkan di daerah-daerah kembali ya konsumsi dan sebagainya, sehingga dengan pergerakan ini bisa menimbulkan peningkatan konsumsi. Kalau terjadi peningkatan konsumsi, demand-nya naik, maka supply-nya juga akan mengikuti. Tetapi sekali lagi bahwa perang yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita memerangi COVID ini supaya tidak ada. Dengan demikian, recovery itu akan lebih cepat. Karena tadi prinsipnya pemerintah sudah menggelontorkan dana ini. Persoalannya adalah bagaimana percepatannya dilakukan hanya dalam tempo 2 bulan ini ke depan. Karena kenapa tadi misalnya tingkat suku bunga diharapkan turun. Tadi kalau misalnya tadi katakanlah 7 days repo itu 4%, ya kemudian mau diturunkan lagi misalnya 50 BPS menjadi 3,5%, saya pikir tanpa aturan yang mengikat bank, perbankan dan juga peraturan korporasi untuk ikut menurunkan NIM-nya, itu tidak akan mungkin terjadi penurunan itu. Jadi harus ada juga kebijakan pemerintah yang mengatakan apabila 7 days repo sebagai bunga suku acuan turun, maka mereka wajib menurunkan NIM-nya sebesar BPS yang diturunkan oleh Bank Indonesia. Ini yang untuk mengikat. Kenapa? Pada beberapa kasus, saya melihat sebagai seorang mantan bankir, saya melihat bahwa ada dana-dana yang di placement itu diminta bukan dalam angka-angka giro, tetapi itu malah diminta special rate sehingga menyamai suku bunga deposito. Nah, kalau ini yang terjadi, bagaimana mungkin perbankan menurunkan tingkat suku bunganya? Ya, karena pemerintah sendiri memaksa dia ditempatkan uang di giro, tapi bunganya berada pada tingkat suku bunga deposito. Ini artinya tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan di atas ingin menurunkan tingkat suku bunga, prakteknya tidak diturunkan. Ini menjadi beban, cost of money daripada bank-bank yang ada sebagai pemenang, misalnya apakah itu bank operasional 1, ya sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan dari Departemen Keuangan untuk pembayaran kepada SKPD yang ada. Nah, kemudian
juga satu hal yang paling penting, tadi kebijakan itu tidak bisa seperti kita mencicipi cabai gitu loh. Di situ diputuskan, langsung ada impact. Berarti kebijakan itu sifatnya lagging. Apakah sebulan, apakah 2 bulan. Nah, jadi di sini Satgas ini yang bertanggung jawab untuk mempercepat, ya, di lapangan itu harus lebih cepat, extraordinary. Nggak bisa lagi membiarkan pasar berkembang seenaknya. Harus ada intervensi pemerintah untuk melakukan pemulihan. Jadi dengan demikian, UMKM, pembiayaan korporasi, perlindungan sosial, sektornya dan lain-lainnya itu harus mereka proaktif mendekati grassroots. Sebenarnya target yang mana yang paling penting sehingga bisa menggerakkan GDP lebih positif. Mungkin demikian Pak Antio, makasih. Oke, terima kasih Pak Batara dan Pak Tauhid, karena waktu juga semakin malam ini. Kalau mungkin yang dari Indonesia Timur ini sudah hampir jam 11 malam. Iya, oleh karena itu terima kasih kepada semua yang hadir hari ini karena bersedia, mungkin dari Indonesia bagian timur bersedia hadir sampai di malam hari ini. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan sederhana saja, bahwa sebetulnya memang selalu ada time lag, ya, time lag di dalam kebijakan. Karena hari ini diputuskan, belum tentu besok itu langsung terlaksana sesuai dengan apa yang didengar atau dibaca. Karena itu memang ada lag. Nah, itu juga ada beberapa kebijakan yang memang harus ditekan supaya paling tidak itu nanti tidak berkepanjangan. Sehingga kondisi seperti ini di Indonesia sebetulnya itu kan juga persoalannya persoalan global. Jadi berbeda dengan krisis-krisis masa lalu yang sempat juga dialami di Indonesia 97, 98 dan seterusnya. Oleh karena itu kadang-kadang kita memang harus berhati-hati pada saat kemudian kita menanggapi sesuatu, ya. Jadi artinya itu memang harus ada sedikit paksaan. Tadi Pak Tauhid juga sudah menyampaikan 11% suku bunga itu seperti apa, padahal 7-day repo rate sudah turun, ya, sudah turun, tetapi kemudian suku bunga pinjaman, dan kemudian Pak Batara menyambung bahwa toh memang ada sesuatu hal yang kadang-kadang banking memberikan suku bunga khusus untuk giro yang mendekati sebetulnya suku bunga deposito, sehingga kemudian itulah yang memang harus akhirnya ditanggung juga oleh masyarakat peminjam, kan, ya. Oke, itu aja kira-kira yang bisa saya. Terima kasih atas paparannya Pak Tauhid dan Pak Batara. Moga-moga ini nanti menjadi tambahan bekal bagi semua yang hadir di sini. Seperti apa sih sebetulnya kejadian-kejadian kalau kita mau meningkatkan investasi, bahwa kalau Omnibus Law itu hanya sebagian kecil dari sebuah tools yang kemudian sebetulnya itu bisa berantainya membutuhkan tadi ada waktu, jeda waktu yang memang kita butuhkan, dan ada beberapa peraturan-peraturan turunannya. Nah, itulah yang kemudian nantinya akan kita bisa lihat situasi seperti apa, nanti kemajuannya Indonesia seperti apa. Memang beliau berdua harapannya bahwa moga-moga di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi positif. Nah, tergantung nanti di kebijakan itu apakah kemudian implementasinya, ya, Pak Taufik dan Pak Batara, sehingga kemudian itu apakah kemudian memang nyata-nyata dilaksanakan di lapangan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Kalau masyarakat sih berharapnya banyak, ya. Tapi kan kadang-kadang ya kembali lagi itu jeda waktu itu selalu muncul. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makanya untuk webinar malam hari ini kami akhiri. Saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Tiara. Baik Pak Antio. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Antio, Bapak Tauhid, dan Bapak Batara atas pembahasan materinya yang sangat menarik dan menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu beserta para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Tauhid Ahmad, Bapak Batara Maju Simatupang, dan Bapak Antio Pracoyo. Penyerahan sertifikat untuk Bapak Dr. Tauhid Ahmad.
sebagai pembicara. Bapak sekalian. Penyerahan sertifikat kedua kepada Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang sebagai pembicara. Penyerahan sertifikat untuk Bapak Dr. Antio Pracoyo, MSI selaku moderator. Terima kasih, Mbak Tiara. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Manajemen Nasional Webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan segenap mahasiswa-mahasiswi sekalian. Semoga acara Manajemen Nasional Webinar ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman bagi kita semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara acara dari Himpunan Mahasiswa Manajemen STIE Indonesia Banking School, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali pada Manajemen Nasional Webinar pada tahun 2021. Terima kasih, saya Tiara Ayu Maharani, selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, makasih Pak Antio, sampai ketemu Pak lagi. Pak Tauhid, makasih. Makasih Bapak, makasih Pak Antio. Sampai ketemu lagi. Makasih Pak Erik ya. Sukses acaranya. Iya. Itu iya. Pak Kurniawan gabung loh Pak Erik. Mohon pamit. Itu sudah kita pindah ke ini, pindah ke panelis Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, thank you Pak sudah bergabung Pak. Terima kasih Pak, sukses Pak, bagus Pak. Yo, makasih Pak, makasih. Pamit ya. Makasih Pak. Ya, enggak. Makasih Pak. Makasih banget loh Pak Tauhid. Yo, Ahmad. Thank you Pak Ahmad. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Ayo, ya. Tim manajemen bagus tuh. Makasih. Terima kasih. Mohon pamit ya. Mas Erik, Makasih makasih ya. Pak Erik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih Pak.